Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan juga inayahnya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Qur'an hadis ya. Dan pembahasan kita kali ini tentang suatu surat yang sangat agung ya. Suatu surat yang mengingatkan kita akan dahsyatnya hari kiamat. Siapa yang tahu surat apa itu? Ya, surat tersebut adalah surat Al-Qari'ah ya. Sebagaimana namanya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Qari'ah artinya apa? Hari kiamat. Ya. Surat ini ya menceritakan kepada kita dan menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Ya. Oleh karenanya ya, kalian simak baik-baik ya, pasang telinga kalian ya, buka buku kalian, dengarkan ya. Kemudian nanti setelah itu kalian ambil pelajaran dari penjelasan kali ini. Ya, baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam isi kandungan surat Al-Qari'ah ya. Tentunya surat Al-Qari'ah ini sudah kalian hafal ya. Sudah kalian baca ulang-ulang ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang surat Al-Qari'ah. Yang pertama, Al-Qari'ah artinya apa? Ya, Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Dan surat Al-Qari'ah ya, jumlah ayatnya adalah 11 ya. Dan urutan surat Al-Qari'ah di dalam mushaf Al-Qur'an ya, berada pada urutan keberapa? 101 ya, dimana surat sebelumnya adalah surat Al-Adiyat dan surat setelahnya adalah surat At-Takatsur ya. Dan surat Al-Qari'ah ya, ini adalah termasuk surat Makkiyah ya, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Iya. Nah, itu dia sekilas tentang surat Al-Qari'ah ya. Sekarang kita langsung masuk nih tentang isi kandungan dari surat Al-Qari'ah. Dalam surat Al-Qari'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qari'ah ya, hari kiamat ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan firman-Nya apa? Al-Qari'ah, hari kiamat ya. Apa sih hari kiamat? Ya, hari kiamat ya. Kenapa dinamakan Al-Qari'ah ya, dinamakan hari kiamat ya? Karena pada hari tersebut seluruh manusia ketakutan, khawatir, cemas ya akan kejadian yang terjadi, kejadian luar biasa yang terjadi ya. Nanti diceritakan bagaimana manusia berhamburan, bagaimana gunung-gunung berterbangan, subhanallah ya. Tentunya dalam surat Al-Qari'ah ini ya hanya sebagian sifat ya, atau hanya sebagian kejadian saja yang terjadi pada hari kiamat ya. Dalam surat yang lain banyak dijelaskan, seperti misalnya surat Al-Zalzalah, surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Qiyamah, dan lain sebagainya yang menceritakan tentang dahsyatnya kejadian hari kiamat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mal Qari'ah?" Apakah hari kiamat itu? "Wa ma adraka mal Qari'ah?" Tahukah engkau apakah hari kiamat? Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala berarti tidak tahu, bertanya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya untuk memancing kita supaya kalian fokus ya, supaya kalian mendengarkan, supaya kalian siap untuk menerima apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan mal Qari'ah, apakah hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah? Tahukah engkau apakah hari kiamat itu? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth ya. Yaitu hari di mana manusia seperti anai-anai yang dihamburkan ya.
Al-Farash juga para ulama menjelaskan ya, di antara maknanya adalah hewan ya kecil yang sejenis dengan laron ya. Jadi keadaan manusia pada hari kiamat baik yang masih hidup ya ataupun yang dia ini sudah dikubur di dalam tanah ya, semuanya berhamburan, berterbangan ya. Menunjukkan sangat dahsyatnya kejadian pada hari kiamat ya. Bukan hanya itu anak-anakku sekalian, bahkan gunung-gunung juga. Apa yang terjadi pada gunung? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takunul jibalu kal ihnil manfush." Ya. Dan gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan. Masya Allah. Ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya. Gunung lihat yang sebegitu kokohnya, yang sebegitu besarnya terbang ya. Seakan-akan dia ini kapas yang tertiup angin. Subhanallah. Ini saking dahsyatnya bagaimana kejadian pada hari kiamat. Mungkin kalian pernah mendengar angin puting beliung, mungkin kalian akan pernah mendengar berita tentang gempa bumi, mungkin kalian pernah mendengar berita tentang gunung meletus. Hari kiamat lebih dahsyat dari hal itu ya. Lebih dahsyat dari tsunami, lebih dahsyat dari longsor, lebih dahsyat dari gunung meletus, lebih dahsyat dari angin puting beliung dan lain sebagainya. Saking dahsyatnya gunung-gunung berterbangan seperti kapas yang tertiup angin. Allahu Akbar. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuh," ya, barang siapa yang amal timbangannya, amal kebaikan ini lebih berat, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, ya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuh, ya, kalau timbangan kalian ini timbangan kebaikannya lebih berat. Artinya kalian banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat ketaatan, mengerjakan sholat, berbakti kepada orang tua, mengucapkan kata-kata yang baik, menolong teman, membantu orang tua, ya, membantu adik, sayang pada adik kalian, dan lain sebagainya. Maka kalian apa? Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Artinya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa di antara kalian yang tidak mau masuk ke dalam surga? Ada yang ingin tidak masuk ke dalam surga? Ya, tentunya kita semua ingin masuk ke dalam surga, di mana semua kenikmatan terkumpul di dalam surga. Kenikmatan yang tidak pernah kita rasakan di dunia ini, ya, bahkan oleh orang yang paling kaya sekalipun. Namun kita juga harus berhati-hati, karena selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa amma man khaffat mawazin, barang siapa yang timbangannya ringan, artinya timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya. Kalau tadi kebaikannya lebih berat daripada keburukan, sekarang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukan, artinya keburukannya lebih banyak. Dia sering berbuat dosa, durhaka kepada orang tua, berkata-kata yang kotor, ya, meninggalkan sholat, ya, suka jahil dengan temannya, ya, mengambil barang temannya dengan tanpa izin misalnya, ya, dan lain sebagainya, kemaksiatan lain, ya, sehingga timbangan keburukan lebih berat daripada kebaikannya. Maka di mana tempatnya orang tersebut? Ya. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Ini sebuah neraka yang bernama hawiyah. Ya. Apa neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hiya, ya. Tahukah engkau apakah hawiyah itu? Ya. Narul hamiyah, ya. Hawiyah, yang neraka hawiyah adalah neraka yang apinya menyala-nyala. Subhanallah. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya panasnya api neraka itu 70 kali lipat panasnya api yang ada di dunia. Silakan kalian ambil lilin, ya. Kemudian kalian nyalakan lilin tersebut, ya. Dan kalian sentuh api yang ada pada lilin tersebut, kalian rasakan bagaimana sakitnya. Ya, kalian rasakan bagaimana sakitnya. Ya.
Dan di neraka rasa sakitnya itu 70 kali lipat daripada ya, panasnya api yang ada di dunia. Subhanallah. Siapa orang-orang yang mendapatkan azab tersebut? Ya, siapa orang-orang yang berhak masuk ke dalam neraka? Yaitu orang-orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Oleh karenanya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama senantiasa berbuat kebaikan. Banyak membaca Al-Qur'an, menghafalkannya, mentadabburinya. Berdakwah, mengajak kebaikan pada orang lain. Meninggalkan hal-hal yang buruk seperti meninggalkan sholat, ya, berkata-kata yang kotor, durhaka, ya, membantah orang tua, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu dia penjelasan singkat ya tentang kandungan dari surat Al-Qari'ah. Dan dari penjelasan tersebut anak-anakku sekalian kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya. Yang pertama adalah ya, kita harus mengimani tentang adanya hari kiamat ya. Di mana dalam surah Al-Qari'ah dijelaskan bagaimana sebagian gambaran, ini hanya sebagian gambaran saja ya. Ya, dalam surat lain dijelaskan lebih detail lagi bagaimana kejadian pada hari kiamat. Namun intinya kita harus mengimani adanya hari kiamat. Kemudian pelajaran yang lainnya juga mengimani bahwasannya peristiwa pada hari kiamat itu sangat dahsyat ya. Peristiwa pada hari kiamat itu sangat dahsyat ya. Gunung yang begitu kokoh saja bisa terbang ya, seperti kapas ya. Kalau kalian punya kapas di rumah ya, kalian ambil kecil-kecil seperti itu, kalian potong kecil-kecil dan kalian tiupkan, bagaimana lihat kapas itu berterbangan. Gunung yang kokoh, yang besar yang kita lihat itu bisa terbang seperti itu, seperti kapas. Ini menunjukkan sangat dahsyatnya hari kiamat. Kemudian pelajaran yang lain juga kita harus mengimani ya, bahwasannya tentang adanya apa? Surga dan neraka ya. Surga bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan neraka bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus mengimani anak-anakku sekalian ya, bahwasannya amalan kita akan ditimbang. Ya. Dan dengan keimanan tersebut ya membuat kita semakin berhati-hati ketika beramal ya. Ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan, kita pikir-pikir dulu perbuatan tersebut perbuatan baik atau perbuatan buruk, karena akan ditimbang dan akan mempengaruhi nasib kita setelahnya. Kalau timbangan kebaikannya lebih berat, maka kita akan masuk ke dalam surga. Namun kalau sebaliknya, timbangan keburukan lebih berat, kita akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan pelajaran yang terakhir ya, yang kita bisa ambil dari surat Al-Qari'ah adalah ya, hendaknya kita mempersiapkan diri ya untuk menghadapi hari kiamat. Allah Ta'ala a'la wa a'lam ya. Mungkin cukup sekian anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang bisa Pak Arif jelaskan ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kalian ya. Pak Arif akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.